Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Rosairi Priyatna SAKM yang kami hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan produk kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Azkia Putri Firdaus dengan NIM 501240003. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM 501240004. Kenalkan, nama saya Miftahul Farid dengan NIM 501240016. Baik, perkenalkan nama saya Hilman Praliyah dengan NIM 501240034. Perkenalkan, nama saya Sabila Ainun Najwa dengan NIM 501240058. Tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Cireng atau aci digoreng disukai karena teksturnya yang gurih di luar dan kenyal di dalam. Namun, seringkali cireng yang dijual di pasaran hanya menggunakan bumbu-bumbu instan dan saus sambal yang encer sehingga kurang menggugah selera konsumen serta tidak sehat untuk dikonsumsi setiap hari. Yang kedua, ada ide bisnis yaitu cemilan tradisional yang higienis menggunakan bahan baku yang berkualitas dan memiliki ciri khas bumbu kacang yang otentik sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa dengan usia 10 tahun ke atas untuk anak-anak serta usia di bawah 30 tahun untuk dewasa. Karena kenapa hanya sampai 30? Kalau misalkan 30 ke atas itu biasanya sudah ada beberapa orang dewasa yang memiliki pantangan mengenai makanan kayak dikuranginya seperti kacang-kacangan, sayur-sayur hijau. Itu bisa mengganggu kesehatan dari diri mereka yang memang sudah rentan atau memiliki riwayat penyakit genetik atau turun-temurun seperti itu. Di sini ada segmentasi pasar. Yang pertama ada geografis, yaitu generasi muda dari usia 15 sampai 25 tahun untuk remaja dan dewasa muda usia 25 sampai 30 tahun untuk dewasa serta kelas menengah ke bawah. Selanjutnya ada geografis, yaitu perkotaan padat penduduk, pinggiran kota yang sering dilewati kendaraan umum di sekitar sekolah ataupun kampus. Selanjutnya ada psikografis, yaitu pecinta kuliner tradisional, konsumen praktis, pencari kualitas dan rasa yang autentik. Selanjutnya perilaku, yaitu konsumen yang sering mencari cemilan sore hari yang rasanya enak dan nagih serta harga yang terjangkau dan bisa mengenyangkan. Analisis SWOT. Pertama, kekuatan, yaitu rasa yang familiar dengan kombinasi tekstur dari cireng serta bumbu kacang yang memiliki rasa gurih, manis, dan pedas, yang mengembangkan berbagai rasa macam varian bumbu kacang serta pedas level, gurih, dan lain-lain. Selanjutnya kelemahan, yaitu memiliki daya tahan pendek, cireng yang sudah matang cepat mengeras dan teksturnya pun berubah jika sudah dingin, serta membatasi waktu jual. Sebagai jajanan kaki lima, seringkali cireng dijual dengan harga yang murah sehingga sulit dijual dengan harga premium. Selanjutnya yaitu peluang. Peluang yaitu semakin berkembangnya zaman, maka tersedia juga cireng frozen food. Ini meningkatkan permintaan akan makanan baku dan cemilan yang bisa disiapkan sendiri di rumah dan lebih praktis. Selanjutnya, ancaman. Persaingan yang tinggi dimanapun banyak yang menjual cireng, di pasaran, di street food, manapun merek frozen food. Kenaikan bahan baku sering terjadi di mana bahan utamanya tepung tapioka atau kacang yang fluktuatif
dapat menekankan margin keuntungan. Strategi pemasaran mix 7P. Yang pertama adalah produk. Produk kita menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dengan segar, mengembangkan rasa, mengembangkan macam varian bumbu seperti kacang dan lain-lain. Yang kedua adalah price. Kita di sini menggunakan price dengan harga yang terjangkau, menyesuaikan target pasar, menawarkan paket hemat seperti paket bundling, diskon, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah promotion atau promosi. Kami di sini menggunakan visual alami dan menarik untuk dipromosikan di sosial media seperti promosi menggunakan media sosial dan lainnya. Memfokuskan narasi produk keaslian yang dibuat selama puluhan tahun. Dan yang keempat ada place. Di sini kami aktif berpartisipasi dalam pasar mingguan atau festival kuliner tradisional dan memprioritaskan jangkauan area domestik melalui GrabFood atau GoFood, Shopee, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada people. People. Di sini kami melayani dengan ramah, sopan, dan informatif, menguasai resep dan menjaga kebersihan pada makanan seperti menggunakan sarung tangan, mencuci tangan sebelum membuat makanan, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada proses. Kami membuat proses sesuai SOP, menjamin kebersihan dan takaran yang tepat, menyediakan petunjuk pemasakan produk agar konsumen bisa menghasilkan cireng dengan kualitas yang terbaik, tidak seperti cireng yang khas atau yang gimana gitu. Dan selanjutnya ada physical evidence. Kami menggunakan kemasan warna yang menarik dengan ilustrasi tradisional, mengemas bumbu kacang yang disajikan dalam wadah yang terpisah dan disegel. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang bahan-bahan bumbu kacang atau bumbu membuat cireng, atau bisa disebut bahan pokok. Nah, bahan pokok yang kami gunakan adalah bahan yang ketika membuat cireng yang kami gunakan adalah 1 kg tepung tapioka, 1 bungkus bawang putih bubuk, 2 bungkus penyedap rasa, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan irisan bawang daun. Dan selanjutnya pembuatan bumbu kacang. Kami menggunakan 150 gram kacang tanah, 1 bungkus bumbu pecel sinti, 50 gram cabai merah keriting, 2 siung bawang putih, 2 ruas kencur, 6 lembar daun jeruk, 2 sendok makan garam, 1 sendok makan penyedap rasa atau micin, 3 sendok makan gula dan asin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modal. Untuk modal awalnya yaitu kita modal awalnya itu 200.000, lalu pembelian bahannya 168.000. Untuk barang yang tersedia yaitu 368.000. Lalu persediaan akhirnya itu dikurangi 210.000 dan total HPP yang terpakai yaitu 158.000. Untuk harga jual per porsinya yaitu kita mencantumkan 15.000. Total penjualannya itu 450.000 dalam kurun 30 dikali 15.000. Total HPP-nya yaitu 158. Itu berarti 450 dikurangi 158. Lalu laba bersihnya yaitu 292.000. Margin keuntungan yang didapat yaitu 60. Margin yang didapat
penjualannya 30 porsi dalam 2 minggu, yang dimana omsetnya kita mendapatkan 450.000 dikurangi 158 menjadi profit kita 292.000. Selanjutnya adalah pemasaran. Strategi pemasaran yang kita gunakan untuk mempromosikan produk Cireng ini yaitu dengan membuat media sosial seperti Instagram atau mempromosikan di status WhatsApp dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. Dan terakhir, menawarkan secara langsung kepada teman, keluarga, dan saudara. Untuk kesimpulannya adalah dengan harga